analisa kinerja, untuk judulnya analisa kinerja aplikasi teknik berdasarkan survei pengguna. Survei ya, itu salah itu. Iya. Survei apa itu? Iya. Survei. I. Oke, ya. Selanjutnya. Oke, bagus. Bagus. Anda SI ya? Daftar. Apa? TI, SI, Pak. SI apa TI? TI. TI. Oke lah, oke. Ya. Untuk daftar isinya ini Oke, lanjut. ada, oke. Oke. Abstraksinya yang bahasa Inggris yang ini, Ya, oke bagus. Ya. untuk bahasa Indonesianya ini. Mau dibacain, Pak, buat abstraksinya? Nggak masalah. Yang penting apa Nggak itu? masalah. Survei ini apa itu? Oke. Ya bagus. Nanti tinggal dibenahi aja ya, dibenahi. Benahi. Oke. Sebetulnya bab 1 pendahuluan ini Anda jangan bahas PT-nya dulu, bahas aplikasi dulu. Berarti aplikasi. Ya. Aplikasi kenapa sih kok perlu dilakukan survei? Menjelaskan. Di dalamnya ada sih, Pak. Eh? Di ini, yang di sini. Nah, itu nanti gini. KP itu kan Anda bukan mempelajari perusahaan. Iya. Yang penting kan mempelajari penerapan gitu ya. Baru nanti perusahaannya. Dalam rangka mempelajari penerapan teknologi informasi pada industri, maka dilakukan kerja praktek pada PT Maju. Nah, itu kan enak jawabannya, narasinya. Oh, Ya kan? berarti di sininya diganti. Iya, ya, bukan ditambahkan aja, ditambahkan ya. Tambahkan gitu kan. Anda bahas tentang itu pentingnya membahas aplikasi gitu kan. Membahas aplikasi itu penting. Di sininya ya, Pak, nanti ya. Ya, betul ya. Jadi tinggal ditambahin itu di latar belakang. Iya, betul. Selanjutnya, Mm-mm. waktu prakteknya, terus tujuan dan manfaat. Ya, Sudah oke, Pak, buat tujuan dan manfaatnya? oke. Tujuan itu arahkan kepada mengetahui kinerja aplikasi, ya, mengukur kinerja aplikasi. Halo, Kuliah Halo, Pak. percetakan. Putus soalnya tadi suaranya. coba lihat. Menguji pengaruh kualitas layanan aplikasi, pembuatan invoice terhadap kepuasan user. Kalau Anda menguji, berarti Anda pakai statistik ya. Pakai data itu kan nanti ada orang oke atau enggak gitu, Pak. Jangan menguji, karena menguji itu harus pakai statistik konsekuensinya. Survei itu harus Anda olah dengan statistik. Untuk mengetahui itu adalah ya paling gampang. Mengetahui aja paling mudah ya. Untuk mengetahui ya pengaruh kualitas ya. Nah, ya. Tapi nomor paling utama setelah Anda tahu penilaian dari user, yang nomor satu kan Anda apa yang Anda mengetahui apa sebelum ke user, sebelum apa itu ke user, apa yang harus kita pelajari mengenai masukan dari user. Maksudnya gimana, Pak? Anda Anda punya barang, barang Anda kan butuh Anda jual produk Anda kan butuh dinilai orang, betul kan? Iya, betul. Nah, berarti
produk Anda itu punya kelemahan-kelemahan yang itu informasinya dari pengguna. Nah, setelah kita mengetahui kelemahan-kelemahan, apa selanjutnya? Suaranya suka putus, Pak. Halo, Halo, iya. Anda punya produk, produknya itu punya kelemahan. Apa selanjutnya kalau kita sudah mengetahui kelemahan produk kita? Iya, kelemahan. Eh, Mencari kelemahannya itu dulu. Nah, untuk mendapatkan ya eh, untuk mendapatkan gini ya, quality of service dari aplikasi gitu ya, mendapatkan apa itu betul, mendapatkan masukan dari pengguna dalam rangka mencari tahu kelemahan dan betul kekurangan aplikasi. Nah, itu kan bagus ya. Masukan dari pengguna dalam mengetahui. Gini-gini, ibaratkan Anda itu jual produk, produk Anda itu butuh penilaian kan dari pengguna. Butuh. Nah, itu aja kamu Anda tulis apa maksudnya, apa itu maksud daripada kita melakukan survei itu kan mendapatkan masukan. Masukan apa yang mau kita harapkan? Nah, itu Anda tulis. Mendapatkan masukan ya, dari pengguna perihal kekurangan dan kelemahan aplikasi. Itu kan? Iya. Itu dulu ya kan? Ya, yang harus Anda peroleh informasinya, gitu kan? Oh, iya, iya, iya. Terakhir baru apa? Kalau Anda sudah dapat penilaian dari pengguna, terakhir apa? Terakhir ini ada yang kurang, Pak. Anda mau ngapain? Mencoba mengusulkan apa yang Nah, bisa diperbaiki. betul, menjadikan rekomendasi. Itu nomor terakhir ya. Menjadikan rekomendasi perihal gitu kan dan seterusnya. Gitu ya. Membuat rekomendasi perbaikan apa? Dia kekurangan yang ada. Nah, gitu dong ya. Jadi apa itu? Ibaratkan Anda itu jual produk. Produk Anda itu butuh dinilai orang. Nah, gitu kan? Gitu ya. Oke, Iya. oke. Lanjut. Permasalahan ini dari tujuan itu tadi apa nanti ya? Ya, identifikasi masalah bagus ya. Identifikasi masalah, batasan masalah oke ya. Rumusan masalah gitu kan. Rumusan masalah ini gitu kan, Anda bisa definisikan ya. Kita itu kan kepingin mengetahui penilaian dari pengguna. Iya. Selama ini ada nggak penilaian dari pengguna itu mengenai aplikasi ini? Biasanya nggak secara tertulis sih, Pak. Biasanya ngomong. Nah, Karena kan internal aja, nah kalau gitu. nggak tertulis berarti kan itu nggak bisa dikatakan nggak tertulis Pak ya. Jawabnya harus tegas, ada atau tidak. Nggak ada. Nah, berarti kan belum ada ya mekanisme umpan balik mengenai apa itu karakteristik aplikasi dari pengguna kan gitu. Rumusan masalah itu karena belum ada. Anda jangan tergesa-gesa pengaruhnya dulu. Penilaiannya aja belum ada. Hmm. Syed Ilham. Iya, Pak. Ya. Gimana Anda mengatakan ada pengaruh, ada ini gitu kan. Sementara yang penilaian aja belum ada rumusan masalah itu. Jadi Kemarin rumusan kan saya masalah sudah itu, survei. eh, Kemarin saya sudah survei dan itu ya ada itunya, ada datanya, Pak. Tapi baru sekali itu aja. nah, maksudnya di perusahaan itu sebelum Anda melakukan itu loh. Belum, belum. Nah, itu loh. Kalau Anda melakukan ya nggak bisa dikatakan itu sudah ada Pak, saya melakukan itu kan nggak bisa jawab gitu ya. Ya, sebelumnya kan belum ada, betul kan? Betul. Nah, itu dulu rumusan masalah itu harus clear dulu gitu kan. Akar masalahnya ini apa? Akar masalahnya. Baru nanti itu ke bawah itu yang Anda sampaikan ini, ya. Logis nggak kayak gitu? Ber Berarti di sini ditambahin, eee, apa ada mekanisme feedback gitu, Pak? Ini Anda itu mau betul meningkatkan produk Anda dari pengguna, dari masukan pengguna. Penilaian pengguna itu kan belum ada. Iya, heeh.
Ya itu dulu yang Anda jadikan sebagai fokusnya. Kalau tidak ada penilaian dari pengguna, terus kita mau ngapain? Oh iya, Ya kan? kata-katanya itu, Pak. Ya, jadi pekerjaan kita itu harus logis betul gitu kan. Jangan sampai apa itu Anda ya kan, Anda terlalu terlalu tergesa-gesa gitu ya. Pertama, kita itu kan kepingin melakukan survei mengenai kinerja aplikasi. Betul nggak? Iya betul, Pak. Nah, berarti kenapa sih ini kita mau melakukan survei? Ya, karena kita butuh mengupgrade atau mengimprove kinerja aplikasi. Betul nggak? Betul. Nah, supaya kita bisa membuat kinerja aplikasinya lebih bagus, maka butuh masukan pengguna. Itu betul nggak? Betul. Nah, berarti kan kita butuh masukan pengguna dulu. Berarti akar masalahnya yang pertama itu kan belum ada mekanisme atau gitu kan penilaian pengguna. Betul kan? Iya betul, Pak. Nah, itu dulu gitu kan. Ada jangan tergesa-gesa, Pak, ini mobil ini mau motor ini mau saya buat kenceng, Pak, ya, kecepatan sekian, kecepatan 200 ya. Tapi Anda belum ada data gitu kan dari pengguna mengenai kelemahan dan keunggulan produk Anda. Itu maksud saya ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa dulu, bikin yang sistematis ya. Di dalam kita bekerja itu buat sistematis gitu kan dan logis gitu. Belum ada mekanisme ya kan penilaian umpan balik gitu kan. Belum ada mekanisme umpan balik dari pengguna tentang kinerja aplikasi. Nah, itu kan logis. Ini kan akar masalahnya kan. Iya. Nah, gimana Anda ini gitu. Jadi kita buatin kayak mekanisme umpan balik Iya, secara kayak periodik gitu ya, Pak. betul, betul. Kan aplikasi itu mau kita tingkatkan dengan masukan dari pengguna, gitu kan? Gitu ya. Mm-mm. Baru yang kedua, ketiga itu, ya kan? Itu adalah parameter kinerja aplikasi, ya. Parameter kinerja aplikasi itu nomor satu adalah apa itu berkaitan dengan kepuasan user satu, yang nomor dua ya. Kemudian Iya. running proses di dalam aplikasi itu apakah ada masalah running prosesnya? Apakah ada bug-nya? Ya, zaman ibarat bahasa informal, apakah ada bug-nya? Bahasa teknisnya ya. Bahasa teknis itu apakah ada bug-nya? Ya, sehingga berpengaruh kepada aplikasi. Ya. Jadi Anda kan kepingin mendapatkan informasi itu, ya. Jadi rumusan masalahnya adalah, gitu kan, bukan apakah, ya kan, Sid, Ilham, Iya, Pak. belum ada, gitu kan. Di sini belum ada gitu aja, Pak. Iya, gitu kan. Rumusan masalah itu kan itu jelas ya, kalimat yang bukan Anda mencari masalah, ya kan? Malah Anda tanya pada orang, itu gimana logikanya? Oh. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Ini kan masalah Anda temukan, kok Anda malah tanya kepada orang lain. Gitu, Sid, Ilham, ya. Iya, Pak. Iya. Jadi masalah itu clear, Pak, ini loh belum ada. Berarti orang udah tahu, oh iya belum ada ya. Terus ngapain? Nah, metodenya adalah, Pak, perlu dibuat survei. Itu kan solusinya. Nanti di, Iya. nah gitu kan, malah Anda tanya kepada orang lain gitu kan. Apakah ada mekanisme? Ini kan ya, itu Anda yang melakukan, ya. Anda nggak boleh menanya orang lain gitu kan. Gitu. Jadi rumusan masalah Anda temukan logis. Oh iya ya, belum ada. Ya. Kalau belum ada ya sudah itu generate kemana-mana metode solusinya, ya kan? Betul nggak? Mm-mm. Iya, Pak. Iya. Nah, gitu logis maksudnya ya. Nah, oke. Nah, oke. Nah, Berarti kan yang nomor satu masih belum ada solusinya. ya betul. Nanti saya bikin dulu ya, Pak. Iya, justru karena itu Anda memberikan ngajukan survei, jadi logis pekerjaan. Iya. Betul nggak? Sid? Iya, Pak. Nah, gitu caranya ya. Ya, lanjut. Ini buat solusinya itu, ini Nah, analisis sistem berjalan nih, Pak. nah bagus. Sistemnya jalannya gimana? Saya cuma dapat ininya aja masalahnya, Oke, nggak dapat yang berhubungan sama networkingnya. oke, nggak apa-apa. Oke, dari sini Anda jelaskan kira-kira running process ini mengindikasikan ada kelemahan apa? Indikasi. Yang kelemahan itu nanti dirasakan oleh pengguna. Paham maksudnya? Iya, Pak. Nah, jelaskan dari proses diagram alir proses ini
kira-kira nanti ada masalah apa. Dan apa yang nanti disampaikan oleh pengguna itu match, ketemu. Anda ya kan, mengidentifikasi ada permasalahan, terbukti dengan masukan dari pengguna. Berarti Anda berhasil. Ya, yang belum berhasil itu kalau Anda gitu kan menjelaskan ini gitu kan, Anda tidak aware di sini ada permasalahan. Iya, iya. Nah, itu ya. Jadi Anda jelaskan di sini ya. Jelaskan ya. Oke, lanjut. Oke, bagus. Jelaskan detail ini ya. Detail gitu kan di mana nanti itu menjadi kelemahannya. Sehingga nanti itu Iya, terkonfirmasi oleh survei dari pengguna. mm-mm. Ya, gitu Kalau ya. untuk kan ada beberapa masalah nih Pak, yang nggak Oke. bisa kirim invoice itu kemungkinan dari WebJS-nya yang di sini. Ya, Anda jelaskan di situ. Jelaskan. Udah sih untuk mengirim pesan WhatsApp yang di sini menggunakan LibreJS. Hmm. Nah, ini kan Gini Pak running proses, penjelasannya. Ilham. Yang Anda jelaskan Nah, running proses. mhm. Tapi di mana penjelasan Anda ini ada potensi masalah? Oh, berarti di sini tambahin potensi Ya, masalahnya apa gitu ya Pak? potensi masalah ya. Tambahkan ada potensi masalahnya Di apa? setiap Setiap di proses. setiap running proses ya? Iya. Iya, gitu. Itu hebat itu kalau Anda seperti itu ya. Itu baru kinerja aplikasi. Lalu Anda menjelaskan ini gitu kan, orang kan jadi tanda tanya. Ini apa? Nah, terus Anda sudah tahu prosesnya. Terus masalahnya di mana? Mhm. Paham? Paham? Iya Pak, Nah, gitu cara kerjanya ya. Nah, potensi masalahnya iya. di mana? Nah, gitu ya. Jadi supaya Anda itu bekerjanya kritis. Oh, cari tahu masalahnya di mana. Ya, sebanyak-banyaknya. Nanti itu terkonfirmasi oleh siapa? User-nya. Nah, very good. Ya. Nah, itu pekerjaan Anda intinya. Ya, Jadi saya masukin di sini aja ya Pak buat potensi betul. masalahnya. Potensi masalahnya. Ya, menurut Anda ya, berdasarkan teori Anda, berdasarkan Mhm. teori-teori kerja, performansi aplikasi, teori database, teori apa itu, teori apa itu, ini ya, teori web programming ya. Masukkan semua di situ, Pak. Ini loh Pak, ini desainnya ada yang kurang Pak, ya. Sehingga mengakibatkan terjadinya munculnya bug, bahkan sampai security, bahkan sampai apa. Nah, kalau Anda bisa jelaskan itu sampai itu detail, bagus itu. Bisa nggak kira-kira? Bug sih masih bisa. Ya, harus belajar. Bug sih masih bisa. Saya kan Terus make sendiri baca-baca, Pak. baca-baca ya, baca-baca. Baca lagi ya tentang apa itu IMK, interaksi manusia dan komputer ya, teorinya ya. Kemudian teori tentang aplikasi development ya, dan teori tentang web program, mobile programming, baca lagi ya, supaya Anda kan nanti bekerja. Bekerja itu kan Anda menganalisa sistem. Iya, Nah, ini latihannya, Ham, bagus ya. Ini bagus sekali. Anda belajar menganalisis sistem berdasarkan teori yang kita pelajari di kelas atau di buku gitu. Nah, ini kan belum muncul ini. Nah, ini yang paling penting kerja praktek itu. Anda belajar mengenali masalah dulu, ya. Kalau masalah iya. running proses itu Anda bisa jelaskan lah. Itu kan manual booknya perusahaan sudah ada, ya. Itu bagus disampaikan. Tapi lebih penting lagi adalah mengkritisi apa yang kurang. Untuk bisa mengkritisi apa yang kurang, Anda perlu belajar lagi mengenai teori aplikasi. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, lakukan itu dulu, ya, ya, secepatnya. Paham? Iya, Pak. Ya, itu dulu ya. Berarti tinggal nyari potensi masalahnya dulu ya, Pak? Ya, sebanyak-banyaknya supaya nanti terkonfirmasi dari pengguna. Halo, Iya, Pak. bisa ya? Iya, saya coba ya, Pak. Itu dulu ya. Baru itu KP, Ham. Kalau KP kamu nulis nulis apa yang ada di sana, kemudian Anda itu nggak ketemu nanti, ya. Kan tujuan KP itu kan Anda mendapatkan pengetahuan, mendapatkan kemampuan. Nah, itu ya. Itu yang saya harapkan, ya. Halo, Ham. Iya, Pak. Nah, gitu, Ham ya. Jadi pekerjaan itu Mhm. berbobot, ya. Ada bobotnya. Oh, bener ini. Ya. Oh, ini bener ini. Pekerjaan ini bagus ini. Ya, Anda menganalisa running proses dari aplikasi ya, yang itu berpotensi ada masalah. Nah, itu kan Anda termasuk daripada itu, web analis, ya, pekerjaan web analis itu. Oh, iya, iya. Itu ya.
Oke, cukup. Iya, Pak. Segitu dulu ya, bereskan itu dulu ya. Yang di sininya nggak usah nih, Pak. Nanti aja ya. Surveinya kayak gini masih oke kan, Pak? Ya, udahlah, sementara oke dulu ya surveinya. Karena apa? Survei itu nanti kan gini, survei itu kan berawal dari potensi masalah. Oh iya, potensi masalahnya dulu. Iya, kan Anda kan tergesa-gesa gitu kan. Oh, Anda belum mau itu mengetahui ada potensi masalah, tiba-tiba nanya orang. Soalnya kan saya pakai sendiri nih, Pak, jadi udah tahu masalahnya sebenarnya di mana gitu. Ya nggak bisa seperti itu, ya kan? Itu kan nggak logis gitu ya. Kok jelaskan dulu potensi masalahnya, ya. Potensi masalahnya di sini, ya. Tiba, uh, waktu Anda pernah ke dokter, Pernah? nah, dokter itu ketemu dengan Anda itu apa langsung dia tanya masalah Anda? Dia kan dapat data-data dulu, betul kan? Hmm, Nah, iya. itu masa tiba-tiba dokter ya kan, harus diam gitu kan, langsung Anda disuntik gitu kan, nggak bisa seperti itu. Nah, ya, jelaskan dulu data-data potensi masalah pada setiap proses di sini. Di API-nya ada masalah apa kira-kira menurut Anda? Sehingga apa? Sehingga nanti itu Anda bisa rumuskan menjadi menjadi itu pertimbangan untuk memunculkan kalimat survei. Paham? Iya, Pak. Nah, satu Intinya API-nya ini bermasalah, Pak. Jelaskan kenapa kok bermasalah. Apa nanti dampaknya ke user? Nah, gitu ya. Masalahnya apa? mhm, Apa dampaknya ke user? Sehingga apa? Nanti pertanyaan kita ke user seperti ini, Pak. iya iya. Nah, gitu Ham, ya. Supaya Anda pinter gitu kan. Jadi saya itu mengarahkan Anda itu untuk logis dan pinter lah, tepat ya, gitu ya. Ya. Jadi kalau pekerjaan itu kita rancang dengan sistematis, logis, itu pekerjaan kita jadi enak, gitu ya. Jangan tergesa-gesa, Pak, langsung saya tanyai, Pak. Pokoknya orang itu saya eksplorasi ya, itu enggak. Apa dasarnya Anda mengeksplorasi? Pertanyaan Eee, mencari masalahnya, Pak. bukan mencari masalahnya gitu kan, mengkonfirmasi masalahnya. Ya. Oh, iya iya. Orang user itu tahu IT, Mas. Tahu pekerjaan dalamnya IT. Mmm, minimal dia ngerasain apa yang jadi masalah sih, Pak. Nah, kan dia nggak ngerti ke pekerjaan IT. Anda tanyai API. Mungkin nggak user Anda tanyai API? Enggak sih. Nah, tapi apa dampaknya kalau IPI bermasalah pada user? Iya, Nah, dampaknya dari di mana sini, kita dia bisa ngerasain. merumuskan, bagaimana Anda bisa merumuskan pertanyaan terkait dengan API yang kira-kira relevan dengan user yang nggak ngerti IT? Tahu fungsinya dulu sih. Nah, ini jelaskan di situ potensi masalah itu dulu, ya, itu Ham, Mhm, ya, bereskan pekerjaan itu iya, dulu, Pak. baru nyambung dengan nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda munculkan. Anda nggak bisa nanti ditanya oleh orang, Ham, apa dasar Anda memunculkan pertanyaan survei ini? Oh, baik baik. Nah, apa jawaban Anda? Nggak bisa kalau Anda nggak punya peta potensi masalah, ya kan? Iya, Pak. Nah, oke, bereskan itu dulu, ya. Itu Ham ya. Baik, Oke, cukup. Ya, bagus. Itu caranya makasih, kerja, Pak. ya. Cara kerja gitu, ya. Jadi Anda kuliah di Unsia ini nggak sia-sia, Ham, gitu ya. Jangan terjebak kepada apa itu eh, hal-hal yang tidak sistematis, ya. Upayakan apa yang Anda lakukan itu sistematis, ya. Runtut, ya. Oh ini, gitu ya. Karena pekerjaan kita itu kan pekerjaan sistematis, ya. Oke, Baik, bagus. Pak. Selamat selanjutnya, Gusti. Saya sekalian izin lift ya, Pak. Ya, ya, oke, oke. Ya, Anda kerja dulu. Ya, Iya, makasih. ya sama-sama, Ham. Izin, Sir. Silakan. Hmm. Oke, oke, bagus. Ya, ya, bagus. Gimana, Gusti? Halo? Jackson. Halo. Oh iya. Di sini
sudah dirapikan untuk daftar isi, Ya, ya. terus captionnya, daftar Ya. tabel, daftar gambar, sama Itu daftar nggak usah, lampirannya. nggak usah. Oke. Itu Anda selesaikan lah. Itu kan Anda Oh sudah ya, pasti pinter lah ya. untuk daftar ininya, kutipan-kutipannya juga sudah dilengkapi. Di sini ditambahkan rujukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Srudo dan Putri Halim. Hmm. Coba lihat. Oke, bagus. Ya, permasalahan tinggal ini dirumuskan aja dirumuskan dalam satu atau dua kalimat ya. Gusti ya. Oke, siap. Jadi ini bagus ya. Anda identifikasi ya. Identifikasi masalah ya. Identifikasi Hmm, berdasarkan studi pendahuluan. Ini kan studi referensi Anda ya. Cantumkan betul. dari ini penjelasan Anda ini, Gusti, diresume, diringkas. Apa masalahnya yang Anda munculkan? Oke. Gitu ya. Di sini masalahnya di perusahaan membutuhkan itu si referensi tambahan untuk Nah, model itulah. prediktif. Oke, nggak masalah ya. Hmm, Bahwa masalahnya adalah perusahaan itu membutuhkan loh, gitu ya. betul. Anda jangan tanyai seperti tadi gitu kan, bagaimana itu kan nggak logis loh. Itu kan Anda itu menemukan masalah. Masalah itu pertanyaan, bukan pertanyaan, ya. Tapi kalau kita mau menemukan masalah, kita bisa membangkitkan research question, ya, pertanyaan-pertanyaan Ya, dari diri kita kepada objek yang kita teliti. Itu logis, ya. Oke, ini tinggal rumusannya aja, rumusan permasalahan, ya. Kita rumuskan, ya. Oke, masalah itu, ya, siap. masalah itu nggak masalah ya. Bab 1 oke, ya. Bab 2 oke, ya. Bab 3 apa solusinya? Solusinya di Tadi. sini, di sini kan kita mengajukan model prediktif LSTM Ya oke dan kita bagus. juga membandingkan dengan ARIMA. Ya oke bagus. Mana flowchartnya? Apa itu flow? Di sini Ini buatkan diagram, Gusti. Buatkan ya, diagram cara kerjanya. diagram cara kerja Ya, LSTM-nya. ya diagram cara kerja Oke, LSTM siap. ya, sebagai prediksi ya gitu ya. Oke. Oke, ini udah oke. Ya, udah oke. Anda kerja di mana? Apa itu, Gusti? Ini di UD Cahaya Utama nama tempatnya, Pak. Ya oke bagus. Tempat risetnya. Oke, gini. Halo, Gusti. Ya. Ini juga sebagai bekal untuk tugas akhir. Ya, bekal untuk tugas Ya. akhir. Gedekan sedikit, gedekan. Di sini Jangan tergesa-gesa. sudah Grafik ditambahkan tadi dulu. caption juga. Grafik tadi dulu. Oke. Ini untuk Arimanya nggak Ya. begitu bagus untuk tracking. Kalau LSTM Hop, lebih hop. bagus dia. Stop. Oke. Stop. Di mana, Pak? Di Stop grafik di, tadi. Grafik. di grafik paling yang atas ya. 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 Coba Anda jelaskan apa grafik itu. Oke. Ini adalah grafik dari hasil model LSTM berdasarkan data Euro USD dari Januari 2024 hingga April 2024. Untuk actual price-nya, harga yang sebenarnya, harga close dari USD per daily, intervalnya daily di grafik yang warna biru. Lalu untuk yang predicted dari LSTM-nya warna merah. Seperti itu, Pak. Untuk tabelnya seperti ini. Terus? Lalu untuk Arimanya sayangnya Belum. oh, Masih belum. masih grafik tadi itu ya, grafik tadi. Oke. Oke. Coba saya lihat. Apa penjelasan tadi itu? Ya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, grafik ini tercipta dari hasil tracking dari model LSTM, yang mana model LSTM ini memprediksi berdasarkan data-data yang sudah dipelajari sebelumnya,
lalu dites di grafik ini. Jadi data yang udah dikumpulkan itu dibagi menjadi 80% untuk training, 20% untuk tes. Nah, ini grafik tesnya. Nah, Nah, gini. actual price-nya. Ya, terus. Oke, actual price-nya di grafik yang warna biru, di garis yang warna biru, terus untuk predicted price yang dihasilkan dari model LSTM-nya di garis yang warna merah. Oke, ini saya tak kasih PR ya kan, untuk menganalisis grafik ini. Lakukan analisa grafik ini. Deskripsi sudah Anda lakukan. Sebelum Anda menganalisa, Anda apa itu? Gedekan coba, gedekan zoom itu. Grafik ini gedekan. Nah, terus, hop. Nah, gini Kak Gusti. Ini juga sebagai bekal nanti Anda lakukan tugas akhir, ya. Grafik ini gitu kan sangat kaya dengan penjelasan dan analisa, ya. Oke, Karena siap, grafik siap, ini siap. walaupun dalam kurun berapa bulan ini? Berapa bulan? Ya, ini dari tanggal 9 bulan 4 sampai Ya. tanggal 1 bulan 5. Nah, grafik ini itu punya kecenderungan. Kecenderungannya apa dalam 3 bulan ini? Ini downtrend ya, Pak. Eh? Kecenderungannya downtrend. Nah, itu yang harus Anda sampaikan. Jadi Oke, pertama oke, sebelum paham, Anda Pak. menganalisa data, baca dulu data ini, trennya. Data ini kan trennya Oke, menurun nih. Turun terus naik betul, sedikit. Itu kan? betul. Bahasa Anda itu apa? Down ya? Dan apa? Ya, downtrend. Nah, Dan sedang penurunan. jelaskan fenomena downtrend ini Oke, ya. Kenapa kok terjadi downtrend ini? Downtrend ini kan downtrend ini gitu kan hasil prediksi Anda ya, kaitkan dengan cara kerja LSTM itu sendiri oke, ya. oke, siap, siap, Nah, siap. jadi pertama Anda sebelum menganalisa deskripsikan hasil ini menurut LSTM dari kacamata LSTM. Ini yang belum saya lihat ya. Ini Oke, oke, pekerjaan agak sulit ini karena memang Anda harus mampu mendeskripsikan data dulu ya. Setelah itu nanti analisa ya. Jadi dua-duanya kan cenderung menurun ini betul. ya. Kemudian ada perbedaan. Perbedaannya berapa? Rata-rata perbedaannya itu. Nah, Oke, oke, oke. gitu. Belajar Anda deskripsi data dulu ya. Setelah deskripsi data baru analisa ya. Analisa itu untuk mencari perbedaan kesalahannya atau perbedaan akurasinya. Siap, siap, siap. Nah, gitu ya. Ini Anda masukkan ke Excel kan ketahuan tuh tren grafik ini Betul. ya. Coba masukkan ke Excel grafik gitu kan. Waktu untuk analisa ya. Ya. Pertama deskripsikan dulu, deskripsi, kedua analisa ya. Analisa nanti Anda gunakan Excel ya. Analisa Excel akan pakai apa itu eksponensial boleh, jangan pakai linear ya. Jangan pakai hubungan Oke, linear ya. Gitu. Jadi supaya kaya penjelasan Anda ya. oke, Karena siap, 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 siap. rata-rata anak-anak S1 itu kurang ya. Dia dapat data tapi penjelasannya kurang ya, dikaitkan Oke, dengan siap, metode yang siap. digunakan. Nah, ini latihan dulu ya. Waktu kita kan masih cukup ya. Nggak Siap. tergesa-gesa ya. Itu ya. Very good. Oke, Pak. Nah, latihan memang agak sulit ya. Baru nanti analisanya coba Anda gunakan Excel ya. Pakai Excel aja ya atau pakai pakai web AI juga boleh kan eh, untuk mengetahui membuktikan tren ini memiliki error berapa sih gitu ya. Nah, gitu. Nah, mantap ya. Oke, Ya. siap, siap, siap. Analisanya gunakan nanti Excel. Ya, gitu. Baru keren itu ya. Pakai Excel aja untuk mengetahui tren ini menurun gitu ya. Kemudian dengan akurasi sekian gitu kan. Nah, itu nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Sementara itu dulu ya. Oke, Gusti oke, oke. ya. Oke, Siap, bagus siap. Anda. Ya, pinter ini ya. Oke, Oh, cukup ya. untuk Arima juga sama ya, Pak ya? Sama-sama ya. Oke, itu dulu Lebih ya. detail ya. Satu-satu dulu ya. Siap, siap. Satu-satu dulu. Di Ini sini kan bagus. ada perbandingan kerjanya, Pak. Hmm, Saya udah bandingin ya, errornya, Pak. ya. Error LSTM lebih dikit dibandingkan errornya Arima. Nah, apakah errornya ini ditampilin juga di Enggak. deskripsi di Stop. Jangan detailnya? tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ya. Ya. Oke. Nah, nanti Anda itu menjelaskan kenapa kok errornya itu
jauh. Oh MAPE. ya, oke, oke, oke. Nah, itu kan kita mau ke situ. Tapi sebelum ke situ, gitu kan, sebelum ke situ harus ada penjelasan mengenai LSM, cara kerja LSTM dengan hasil yang Anda peroleh tadi itu. Oke, Ya, siap, 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 jadi siap. jangan tergesa-gesa dulu, kan? Itu itu Gusti, ya. Oke, cukup dulu ya. Ya, Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. ya. Oke, lanjut. Siapa? Siapa? Iskandar? Selamat pagi Pak Ucup. Ya, silakan. Pak, mohon maaf Pak, saya boleh izin dulu Pak. Saya ada tugas mendadak nih Pak. Oke, oke, silakan. Boleh ya Pak ya, Ya, meninggalkan ruang sebentar. Ya, ya. Siap. Terima kasih Pak Ucup. ya, Alexander. Ya. Oke, siapa? Iskandar? Halo, cek. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, silakan, Pak Iskandar. Ya Pak, saya mohon izin, mohon maaf. Saya udah berapa kali ini kan saya ketinggalan Zoom ya. Ya, ya. Baru ini saya bisa menghadiri Zoom. Nah, sampai saat ini progres yang bisa saya lakukan untuk kerja praktek ini baru penemuan judul dan penyusunan sampai pendahuluan aja baru Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Emang saya mau marah? Keren Anda. Enggak, maksud saya gini Pak, saya di awal ini baru mau coba konsultasi judul aja dulu Pak. Ya, judul itu anak-anak itu selalu gitu ya, terpaku pada judul. Judul itu nggak penting, yang penting ada kerjakan dulu aja. Anda mau ngapain sih di perusahaan itu? Ya, Ya, judul itu nanti aja lah ya. Anda mau ngapain dulu di perusahaan? ya kebetulan saya di Biro SDM UNAS Pak. Ya. Terus? Jadi tema yang mau saya coba dalemin ini, jadi ada mau membuat perancangan sistem informasi, perancangan sistem informasi pelayanan administrasi terintegrasi Pak. Jadi salah satu kelemahan yang saya perhatikan ini kan kebanyakan pekerjaan itu nggak prosedural gitu loh Pak. Ya, ya. Nah, hampir semua proses pelayanan itu diawali dengan proses manual. Nah, artinya untuk proses monitoring itu susah buat dilakukan. Nah, makanya kesalahan-kesalahan itu sangat riskan buat terjadi gitu Pak. Nah, saya baru sampai ke sana untuk ini Pak, untuk kerja praktek ini. Tapi saya udah coba mulai nyusun, udah mulai coba ngumpulin permasalahan-permasalahan yang selama ini ada di tempat kerja saya gitu Pak. Oke, segera ya. Iya, saya sih berharap mudah-mudahan untuk Zoom berikutnya saya udah mulai coba konsultasi ke bab berikutnya ya Pak. Oke. Berarti Anda berada pada tahap identifikasi masalah. Ya. Betul Pak, betul Pak. Tulis identifikasi masalah itu, jangan diawang-awang, Iskandar. Iya ya Pak. Kamu Iskandar di UNAS, kamu saudaranya Pak Iskandar Fitri, Warek satu itu, Warek satu. Nah, Pak. Beda Pak. Kira-kira saudaranya Pak Warek satu UNAS dulu, Iskandar Fitri. Oh enggak. Pak Profesor Beda. Iskandar Fitri. Iya betul Pak. Oke, serius ya, Pak Iskandar Fitri itu orang hebat itu, ya kan? Kalau kamu tahu ya. Ya. Ya, iya Pak. Oke, ya, lakukan serius, sungguh-sungguh, ya, identifikasi kebutuhan proses bisnis yang belum terakuisisi by sistem. Apa saja itu? Ya. Setelah itu nanti kemudian Anda memunculkan satu ide atau gagasan, merancang sistem, ya, yang itu mengelaborasi kebutuhan-kebutuhan tadi itu. Apa namanya sistemnya? Ya. Ya Pak. Itu ya. Kemudian ya, Pak. Metodenya apa? Metode untuk merancang sistem tadi itu. Nah, gitu ya. Jadi Anda pada tahapan studi perancangan. Jadi Anda jangan merancang, studi perancangan.
gitu ya. Oh iya ya Pak, ya Pak. Kan Anda belum merancang, belum ngapa-ngapain ya. Siapa? Jadi nanti juga bisa lanjut ke tugas Ya ya Pak. studi perancangan aplikasi ya, misalkan itu layanan SDM ya, UNAS itu boleh kalau kerja praktek seperti itu judulnya ya. Tapi kalau tugas akhir jangan lagi Oh nyebut ya, UNAS gitu kan. Lebih gede lagi ya, siap. lebih lagi judulnya ya. Ya, Pak. Rancangan ERP apa gitu kan digunakan untuk pengelolaan manajemen pendidikan tinggi. Nah, itu kan enak dibaca orang ya. Siapa? Siapa? Gitu ya. Oke, Ya Pak. silakan dilanjutkan ya, nanti kita segera ketemu ya. Ini saudara-saudara, setiap Anda mau bimbingan, tulis di forum ya, Pak, selamat pagi, siang, ya kan, mohon izin, saya mau bimbingan, gitu kan, kapan Pak, gitu ya. Tulis di LMS ya, gitu. Kalau ditulis di WA, saudara-saudara, ya kan, itu gampang ketumpuk gitu kan. Halo, Ya Pak. tulis aja Ya, di LMS ya. Oke, cukup ya. baik Pak. Segera kerjakan Pak Iskandar Fitri, ya. Profesor Iskandar Fitri. Siap Pak. Ya Pak. Selamat pagi ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.